Pemirsa, polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan disertai mutilasi terhadap jasad wanita yang ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Aksi sadis pelaku dipicu rasa sakit hati terhadap ucapan korban dan cemburu korban berhubungan dengan pria lain. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Aksi pembunuhan dan mutilasi oleh pelaku terhadap ibu dua anak itu dilakukan di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi, serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu karena korban sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, TSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Kita awali ini sore dengan informasi. Aksi nekat seorang lansia Kecamatan Launti, Konawe Selatan menjadi viral setelah dirinya rela berbaring di jalan untuk menghentikan operasional truk PT Gerbang Multi Sejahtera. Beginilah aksi berbahaya dari seorang lansia di Desa Launti, Kecamatan Launti, Konawe Selatan. Ia menahan laju truk-truk besar milik PT Gerbang Multi Sejahtera GMS dan ini viral di media sosial. Pemilik lahan yang bernama Asmara ini rela berbaring di tengah jalan operasional truk karena mengaku berjuang untuk hak atas tanahnya yang diklaim telah dirampas dan dikelola oleh perusahaan tambang. Aksi ini dilakukan karena ada pelanggaran kesepakatan. Kuasa hukum saya maupun kuasa hukum PT GMS maupun kuasa hukum dari kumpulan, saya kira itu sudah termasuk melanggar kesepakatan. Pemilik lahan berharap perusahaan seharusnya menghormati keputusan pengadilan dan tidak melanjutkan operasional, setidaknya hingga ada putusan final dari tingkat banding yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dari Konawe Selatan, Muhtarudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan rekan Hendri Aprila di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Selamat sore Jen, seperti apa suasana di libur panjang di Stasiun Pasar Senen? Selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen sendiri cukup ramai meskipun tidak padat. Dan kalau kita lihat memang sejak siang hari tadi menjelang sore memang masih menjadi jam-jam favorit keberangkatan calon penumpang dari Jakarta menuju ke beberapa kota di Pulau Jawa. Dan untuk datanya sendiri dari PT Kereta Api Daop 1 Jakarta telah menyiapkan sejumlah 411 keberangkatan kereta api untuk periode libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek dari hari Jumat lalu sampai tanggal 29 Januari nanti. Dan ini diantaranya dari hari Jumat hingga hari ini, hari Senin, sudah diberangkatkan sebanyak 140.000 kursi penumpang. Diantaranya 51.000 dari Stasiun Gambir, kemudian 59.000 dari Stasiun Pasar Senen, dan sisanya dari beberapa stasiun di Daop 1 Jakarta. Untuk tiket yang telah terjual sendiri sudah terjual sebanyak 178.000 tiket dengan okupansi 79%. Ini artinya masih ada 20%
sekitar 20% tiket yang masih tersisa yang masih diperjualbelikan, dan masyarakat atau warga yang ingin melakukan perjalanan menggunakan mode transportasi kereta api masih dapat membeli tiket yang tersisa tersebut. Dan dari 178.000 tiket yang telah terjual tersebut, diantaranya memang yang paling banyak dari stasiun Pasar Senen ada 107.000 tiket, kemudian dari stasiun Gambir 68.000 tiket, dan sisanya dari beberapa stasiun di Daob 1 Jakarta. Untuk hari ini sendiri, hari Senin, memberangkatkan 27.000 kursi dari stasiun Pasar Senen. Kalau kita lihat memang yang paling banyak atau puncaknya yang paling tertinggi ini dilihat dari hari Jumat. Hari Jumat ini mencapai 38.000 kursi atau penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dan nanti akan kita lihat apakah semakin malam semakin ramai atau padat. Dan kalau tadi kita sempat mengobrol ya dengan calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen sendiri, mereka menyampaikan, mereka mengaku kalau mereka nyaman untuk memilih mode transportasi kereta api untuk pulang ke kampung halaman karena sistemnya yang nyaman, mulai dari pemesanannya dapat dilakukan secara daring atau online, kemudian pelayanannya yang baik, kemudian juga untuk gerbong kereta yang sudah diperbarui, sudah nyaman, sudah bersih dan praktis begitu. Jadi masyarakat atau calon penumpang ini memilih untuk menggunakan mode transportasi kereta api. Valeri. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Stasiun Senen. Selanjutnya kita menuju ke Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Selamat sore Henry, bagaimana dengan arus lalu lintas di libur panjang di Puncak? Selamat sore Valeri, kalau untuk situasi terkini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, kalau tadi pagi sempat terjadi kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Kalau untuk saat ini terpantau ramai lancar kendaraan dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Pihak kepolisian juga telah menerapkan 2 rekayasa lalu lintas seperti hanya ganjil genap dan juga sistem one way atau satu arah yang sudah diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya pelonjakan maupun kepadatan kendaraan. Kalau untuk saat ini Valeri, situasi lalu lintasnya memang sedang diberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Kemudian juga kalau tadi pagi, kalau kami ulas kembali, tadi pagi sempat pihak kepolisian telah menerapkan sistem ganjil genap di pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi hari. Kemudian untuk kendaraan yang tidak sesuai platnya akan diputarbalikkan. Kemudian di pukul 8 sampai dengan pukul 11 siang hari, terpantau pihak kepolisian bersama dengan anggota telah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Kemudian kalau kami pantau kembali, ada pun penuturan yang disampaikan oleh para masyarakat sendiri memilih mengunjungi atau menggunakan momen liburnya ke lokasi di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Puncak. Karena mengingat kalau Puncak sendiri, Valeri, ini beragam sekali dari mulai wisata alam, kemudian juga wisata kuliner, bahkan wisata anak dan juga wisata keluarga, yang tentunya ini menjadi satu ketertarikan masyarakat untuk berlibur ke Puncak meskipun dipadati atau kendaraan atau lalu lintas yang juga cukup padat sejak tadi pagi sampai dengan siang hari. Kalau untuk saat ini memang belum terjadi kepadatan. Kemudian Valeri dan juga pemirsa, kalau kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini dari kendaraan lalu lintas arah Jakarta menuju ke Puncak, kemudian juga arah sebaliknya dari arah Puncak menuju ke Jakarta memang masih didominasi dengan kendaraan pribadi berplat B atau kendaraan yang berasal dari Jakarta. Kemudian juga adapun informasi yang kami terima dari pihak kepolisian yang menyampaikan himbauan untuk masyarakat yang hendak mengisi momen libur long weekend atau libur panjang ini, momen libur Isra Miraj dan juga jelang perayaan Imlek 2025, itu tentunya tetap untuk masyarakat tetap memperhatikan kembali kondisi kendaraan secara prima, kemudian juga tetap memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol. Kemudian juga tetap berhati-hati, kemudian kalau untuk situasi cuacanya tetap memperhatikan kembali atau tetap berhati-hati karena mengingat kondisi cuaca di wilayah Bogor ini tidak menentu, kadang terjadi hujan yang tentunya tetap menjadi perhatian kembali untuk masyarakat
dalam berhati-hati untuk berkendara. Kalau untuk titik kemacetan sendiri, Valeri, titik-titiknya dari mulai Simpang Gadok, kemudian juga Simpang Cisarua, Pasar Cisarua, hingga Simpang Taman Safari dan juga Masjid Atta-Awun. Tentu kalau kami saat ini pantau belum terjadi kepadatan dan kami akan terus pantau, Valeri. Kami akan terus perbaharui situasi lalu lintas. Apakah nanti malam terjadi kepadatan atau pihak polisian sudah tidak menerapkan rekayasa lalu lintas ataupun sudah normal. Kendaraan sudah bisa dilalui dengan dual jalur, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Puncak maupun arah sebaliknya dari Puncak menuju ke Jakarta. Valeri. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat sore. Dan pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan pantauan arus lalu lintas di masa liburan Isra Mi'raj dari beberapa titik. Yang pertama, pemirsa, kita akan simak dari visual kamera lalu lintas NTMC Korlantas Polri. Di sisi kiri atas layar kaca Anda adalah pantauan di sekitar Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pantauan di Taman Safari Cisarua ini terpantau kendaraan cukup padat, namun antrian kendaraan ini masih dapat terurai dengan baik, artinya tidak ada kemacetan yang cukup berarti di sana. Kemudian pemirsa, arus lalu lintas selanjutnya yang di sisi kanan atas layar kaca Anda ini merupakan situasi arus lalu lintas dari kilometer 57+600 di ruas tol Jakarta Cikampek, di mana arus lalu lintasnya lengang. Saat ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, tidak ada antrian kendaraan maupun juga titik kemacetan. Selanjutnya kita menuju ke arus lalu lintas di sisi kiri bawah layar kaca Anda pemirsa adalah arus lalu lintas di ruas tol Karawang kilometer 57. Arus lalu lintasnya juga ramai lancar. Saat ini kendaraan juga bisa melaju dengan kecepatan normal. Tidak ada titik kemacetan. Sementara di sisi kanan bawah layar kaca Anda pemirsa adalah pantauan arus lalu lintas di Simpang Dago Bandung. Sama seperti di Taman Safari Cisarua, ini juga terjadi antrian kendaraan namun tidak ada titik kemacetan karena kepadatan dapat terurai dengan baik. Pemirsa, Ancol menjadi destinasi wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur mereka. Pada libur panjang kali ini, wisata pantai Ancol dipenuhi pengunjung dari berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat yang mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol tidak hanya dapat menikmati permainan yang berada di Dufan. Masyarakat dapat menikmati suasana pantai di Pantai Ancol. Banyak masyarakat yang memilih Ancol sebagai tempat wisata favorit mereka. Selain dekat, harga tiket di Ancol juga terjangkau. Masyarakat membawa keluarga mereka untuk menikmati suasana pantai, berenang, dan menikmati indahnya senja di Pantai Ancol. Sementara itu pemirsa, memanfaatkan libur panjang, warga mendatangi sejumlah objek wisata di Jakarta. Salah satu yang ramai dikunjungi adalah Taman Marga Satwa Ragunan. Beginilah suasana di Taman Marga Satwa Ragunan yang begitu ramai didatangi pengunjung. Memanfaatkan periode libur panjang akhir pekan, Isra Mi'raj, dan Tahun Baru Imlek, Taman Ragunan masih menjadi objek wisata favorit keluarga. Sejumlah hewan menjadi daya tarik di Ragunan seperti gajah, komodo, dan burung unta. Pengunjung juga bisa memanfaatkan waktu liburnya dengan piknik makan bersama keluarga di Taman Ragunan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan rekan Yuwono Wahyu di kawasan Simpang Matrix, Lembang, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Galih terlebih dahulu. Selamat sore Galih, bagaimana pantauan arus lalu lintas di momen libur panjang kali ini? Ya, pemirsa, pantauan arus lalu lintas di kawasan Malioboro pada momen libur panjang Imlek dan sore hari ini memang ribuan wisatawan maupun kendaraan yang akan melaju ke kawasan Malioboro mulai padat. Terpantau memang dari Jalan Mataram maupun Jalan
panjang ini, momen libur panjang ini maksud saya, tidak ada car free night seperti pada hari-hari biasanya. Jadi para kendaraan ini sejak mulai pukul 6 sore nanti bisa melalui atau masuk ke dalam Malioboro. Dan sore hari ini memang pantauan di kawasan Malioboro telah turun hujan ya. Jadi para pemirsa yang saya harapkan tidak ingin berkunjung ke Malioboro untuk mempersiapkan payung maupun mantel karena cuaca mendung dan sore hari ini mulai turun hujan. Dan di sini memang di kawasan Malioboro itu memang selalu menjadi tempat favorit para wisatawan berkunjung karena memang menjadi tempat ikonik di Yogyakarta. Para wisatawan dapat berfoto, berjalan santai, maupun berbelanja oleh-oleh. Bersuah foto ini memang selalu menjadi favorit karena di sini terdapat beberapa spot yang menyediakan pakaian adat dan jasa fotografer sehingga para wisatawan selalu tertarik untuk foto dengan suasana baju adat Jawa di beberapa titik spot foto di Malioboro. Baik, dari Malioboro, Yogyakarta, pemirsa kita menuju ke kawasan Simpang Betrix, Lembang, Jawa Barat bersama rekan Yuwono Wahyu. Selamat sore, Yuwono. Bagaimana dengan arus lalu lintas di Lembang, Jawa Barat? Selamat sore, Pak Riri dan pemirsa. Pantauan kami di Simpang 3 Betrix hingga pukul 17.30 ini masih terjadi kepadatan. Sejak pagi Lembang mengalami kemacetan yang cukup signifikan. Untuk mengurai kemacetan ini, Satlantas Polres Cimahi melakukan rekayasa buka tutup jalan dan one way. Sudah 15 kali one way dilakukan baik dari arah Lembang maupun ke Bandung. Namun hingga sore ini arus lalu lintas di Simpang Betrix masih terlihat padat. Simpang Betrix merupakan titik di mana kemacetan yang sering terjadi karena titik simpul dari arah Bandung dan Lembang ke Bandung. Meski kepolisian sudah melakukan rekayasa dan mengalihkan jalur-jalur alternatif, namun jalur-jalur alternatif pun masih terlihat macet. Hingga saat ini polisi masih merekayasa jalan karena arus lalu lintas mengalami kepadatan lebih dari 70% dibanding hari kemarin. Lembang merupakan tempat wisata alternatif dan menjadi sasaran warga dari berbagai daerah. Begitu, Pak Leri. Baik, terima kasih Yuwono Wahyu atas laporannya langsung dari Simpang Betrix, Lembang, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada rekan Galih Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat sore. Sementara itu pemirsa, kemacetan parah terjadi di ruas jalan kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ribuan kendaraan wisatawan dari berbagai daerah masuk ke jalan Malioboro. Jalur masuk menuju Jalan Malioboro seperti Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali dipadati ribuan kendaraan. Selain kemacetan di Jalan Malioboro, ribuan wisatawan dari berbagai daerah juga terlihat tumpah ruah di sepanjang pedestrian. Pada masa libur panjang ini, keramaian wisatawan di Malioboro diprediksi akan terjadi hingga hari Rabu. Sementara itu jelang perayaan Imlek, pemirsa, pernak-pernik Imlek di Surabaya, Jawa Timur juga mulai diburu pembeli. Warga memburu baju congsam, lampion, dan angpau, serta pernak-pernik lainnya. Mendekati perayaan Tahun Baru Imlek, warga keturunan Tionghoa di Indonesia mulai berburu pernak-pernik Imlek. Salah satunya terlihat di sebuah mal di kawasan Jalan Lontar, Surabaya, Jawa Timur. Lampion dengan berbagai ukuran, baju cheongsam khas budaya Cina, angpau, serta masih banyak pernak-pernik lainnya yang diburu warga. Selain itu, replika hewan ular yang merupakan Sio Imlek tahun 2025 juga menghiasi stand yang menjual pernak-pernik Imlek. Beli baju. Beli baju. Selain beli baju, beli apa biasanya, Pak? Biasanya sih ya beli kayak makanan, kayak ini angpau yang Angpau ya. Oke, harapannya apa ini, Bu, di Imlek tahun ini, Bu? Semoga banyak berkatnya, bisa berkumpul bersama keluarga besar, terus bisa masuk penghormatan ke leluhur juga. Kita kan ada sembahyang di sini rumah.
Menurut pedagang, pernak-pernik Imlek mulai diburu sejak sebulan terakhir. Bahkan penjualan mereka meningkat hingga 50% lebih jika di 2 minggu sebelumnya. Gimana, laris atau banyak yang beli? Lumayan ya. Yang paling banyak dibeli apa ini? Baju sama lampion. Lampion. Soal harga pernik dan perlengkapan Imlek ini cukup bervariasi, mulai dari 5 ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, warga mulai berburu pernak-pernik khas Imlek di kawasan Petak 9 Glodok Pancoran, Jakarta Barat. Pedagang pun meraup keuntungan berlimpah hingga jutaan rupiah per harinya. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, kawasan pecinan Glodok mulai dipenuhi warga yang berburu pernak-pernik Imlek. Mulai dari angpau, lampion, dekorasi rumah, hingga patung. Dijual dengan harga bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kawasan pecinan Glodok masih menjadi pusat perbelanjaan favorit warga untuk berburu pernak-pernik Imlek. Karena selain barang yang ditawarkan cukup lengkap, harganya juga relatif murah. Lihat suasana sama beli pernak-pernik, beli bando sama beli kipas. Untuk harga jual di sini gimana menurut ini? Ya, harga jualnya terjangkau. Datang dari mana? Dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Sengaja Iya. datang sini ya? Iya, diajakin ibu saya. Pedagang menyebut pernak-pernik seperti lampion dan angpau menjadi barang yang paling diminati oleh pembeli. Omset penjualan pernak-pernik jelang perayaan Imlek bahkan mencapai jutaan rupiah. Alhamdulillah meningkat sekarang. Meningkat ya, Pak, ramai ya? ya, udah ramai. Untuk per hari berapa Pak omsetnya kira-kira Pak? Untuk per hari satu tempat bisa 7 sampai 8 juta. 800 ribu atau 7 sampai 8 juta. 8 juta Pak? Itu Ya. untuk biasanya yang diburu apa Pak? Yang diburu ampau sama lampion putar kayak gitu. Ini pedagangnya sampai kapan Pak? Dagangnya sampai tanggal 28. Keramaian warga yang datang ke pecinan Glodok untuk membeli pernak-pernik Imlek mendatangkan keuntungan bagi pedagang di lokasi yang terkenal sebagai Chinatown Jakarta ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Imlek pada 29 Januari 2025 mendatang, warga mulai berburu ikan bandeng di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pedagang ikan bandeng mengaku omset penjualan mereka meningkat drastis menjelang Imlek. Beginilah antusias warga mendatangi lapak penjualan ikan bandeng yang berada di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sini, ikan bandeng dijual musiman. Tak hanya warga Tionghoa, namun warga Betawi juga terlihat ikut berburu ikan bandeng yang disajikan sebagai salah satu menu makanan, seperti pindang bandeng dan bandeng kecap atau bandeng pucung, di momen perayaan Imlek yang jatuh pada Rabu 29 Januari 2025. Para pedagang ikan bandeng musiman ini mengaku omset penjualan mereka meningkat dalam sehari. Mereka mendapat perolehan keuntungan mencapai 1,5 juta rupiah. Harga ikan bandeng dijual para pedagang di lokasi mulai dari Rp75.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Harga ini lebih mahal dibanding hari biasanya. Peningkatan omset sudah dirasakan dalam 1 minggu ini. Alhamdulillah. Biasanya tiap tahun jualan di sini Bu? Iya, setiap tahun jualan di sini. Untuk harganya sendiri berapa aja sih Bu? Variasi sih dari mulai 45 sampai 90. Tradisi sini Mam. Tradisi ya? Buat masak bandeng pucung atau bandeng kecap lah katanya. Tradisi membeli ikan bandeng untuk dimasak dalam hidangan saat perayaan Imlek dipercaya warga Tionghoa dapat mendatangkan kemakmuran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek mendatangkan berkah bagi produsen kue keranjang yang merupakan kue legendaris khas Imlek.
Salah satunya produsen kue keranjang di Jalan Tukangan, Danurejan, Yogyakarta yang kebanjiran order hingga 1,5 ton menjelang Hari Raya Imlek kali ini. Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek mendatangkan berkah bagi produsen kue keranjang yang merupakan kue legendaris khas Imlek. Salah satunya produsen kue keranjang di Jalan Tukangan, Danurejan, Yogyakarta kebanjiran order jelang Hari Raya Imlek ini. Berdiri sejak 1960-an, pembuatan kue keranjang di sini turun-temurun dan masih dibuat secara tradisional. Semua proses pembuatan kue masih dengan cara manual. Proses memasaknya pun masih menggunakan kompor minyak tanah selama 7 jam. Proses tradisional ini masih dipertahankan untuk menjaga cita rasa yang khas. Tingginya permintaan kue keranjang pada perayaan Imlek tahun ini membuat produksi kue keranjang di sini mencapai 1,5 ton. Tahun ini? Ya agak turun tahun ini ya, 1,5 paling. 1,5 ton di sini. Kalau pengiriman ini sampai mana saja sih penjualannya? Ya sampai Bongbong, Magelang, Semarang, ya ada agen-agen. Untuk harga sih ini tahun ini ada kenaikan nggak sih ini harganya? Kenaikan dikit. Iya. Rasa yang khas dari kue keranjang Jalan Tukangan menjadi legenda di Yogyakarta. Untuk 1 kilogramnya dibanderol dengan harga Rp54.000. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Dewan Masjid Indonesia berkomitmen membangun 10 masjid semi permanen di Gaza pasca gencatan senjata yang tercapai di wilayah setempat. Ketua Umum DMI Yusuf Kala menyebutkan inisiatif ini diambil sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina. Jadi kalau masjid di Palestina itu hancur semuanya, maka kita sebagai umat Islam yang terbesar di dunia ini patut mempunyai masjid yang paling banyak di dunia ini perlu menghibahkan atau mensedekahkan dana bantuan masyarakat itu untuk hal tersebut. Nah, itu 3 hal yang saya ingin sampaikan. Jadi pertama tentang tema Ramadan yang sangat penting bagi masyarakat supaya masyarakat juga dai mengetahui tentang cara kita menuju kesejahteraan. Ini juga sesuai dengan program pemerintah, bahwa bukan program nasional apapun, bahwa semua program pemerintah ingin kesejahteraan meningkat dan sebagainya. Nah, itu ya kita. Ini ada pengurus masjid di sini, DMI yang tentunya akan menyusun semuanya langkah-langkah tersebut supaya dapat kita capai maksudnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim gabungan dari TNI Polri, Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Pekalongan melaksanakan pengobatan gratis bagi warga terdampak bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono. Upaya pemulihan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana longsor Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Petugas gabungan berpatroli menembus lokasi terisolir untuk menyerahkan bantuan pangan untuk warga. Sementara itu TNI AL dari Balai Pengobatan Jala Medika Pangkalan TNI AL Tegal melakukan pemeriksaan kesehatan warga. Selain melakukan evakuasi korban tanah longsor, petugas juga melaksanakan bakti sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat. Sementara itu pencarian korban longsor terus dilakukan dengan menyisir sungai. Masih ada 1 korban belum ditemukan, yaitu Teguh, 40 tahun, warga Kayu Puring, Petung Kriono. Hingga saat ini 25 korban meninggal dunia ditemukan dan 3 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, Ditpol Airut Polda Metro Jaya melakukan pencabutan pagar bambu laut di perairan Tangerang pada siang tadi. Pencabutan dilakukan menggunakan kapal karet.
Ditpol Airut Polda Metro Jaya turut serta melakukan upaya pencabutan pagar bambu misterius di perairan Tangerang siang tadi. Pencabutan dilakukan menggunakan kapal-kapal Ditpol Airut. Diawali dengan perahu karet, puluhan anggota berenang dan mendekat ke pagar-pagar bambu yang membentang di perairan tersebut. Mereka melakukan pengukuran dan kemudian melakukan pencabutan pagar laut. Pembongkaran pagar laut dilakukan dengan cara menarik pagar menggunakan tali. Tak hanya Ditpol Airut Polda Metro Jaya, upaya pembongkaran pagar laut ini dilakukan tim gabungan bersama dengan KKP, TNI AL, KPLP, Bakamla, Pemprov Banten serta sejumlah nelayan. Sementara hari ke-6 pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten masih terus dilakukan. Hari ini proses pembongkaran mulai fokus pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Target hari ini sepanjang 3 km pagar laut di pesisir utara Tangerang akan dicabut. Proses pembongkaran melibatkan 450 personil tim gabungan, terdiri dari TNI Angkatan Laut, Pol Air, Bakamla, dan nelayan setempat. Kondisi cuaca, angin, dan gelombang tinggi menjadi kendala petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan bambu yang menancap lebih dalam, serta rapat satu dan lainnya. Sementara itu, tersisa 15 km pagar laut yang rencananya akan rampung dalam 4 hari ke depan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan mengusulkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere pada 24 hingga 27 Maret 2025. Hal ini untuk mengurai kemacetan karena Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Lebaran Idul Fitri 2025. Menteri Perhubungan Dudi Puwagandi membahas wacana Work from Anywhere atau WFA menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025. Seperti diketahui, Hari Raya Nyepi tahun 2025 jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului dengan cuti bersama pada Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menteri Perhubungan menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar pun mendukung usulan ini agar masyarakat dapat bersilaturahmi lebih panjang saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. Hingga saat ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah sedang mengkaji penerapan work from anywhere selama libur Nyepi dan Idul Fitri tahun ini dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, itu tadi merupakan informasi mengenai usulan perguruan tinggi yang mengelola tambang mendapatkan sorotan dari masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah pastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati rakyat pada Februari 2025. Program tersebut bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut informasinya. Pemerintahan Prabowo Gibran akan memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah mendorong supaya program ini akan berlaku mulai Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pratikno usai rapat bersama menteri terkait. Membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar.
Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitikberatkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun 2025. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdata di PN Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar rupiah dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Hingga saat ini, proses perkara telah dinyatakan P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu Saudara AN dan Saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Sebelumnya pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri, yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, insiden penembakan yang melibatkan agensi penguat kuasa maritim Malaysia terhadap 5 pekerja migran Indonesia terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Peristiwa penembakan ini terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 waktu setempat. Patroli Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APPM mendapati sebuah kapal berisi 5 orang pekerja migran Indonesia yang sedang melintas di perairan tersebut. Akibat kejadian ini, 1 WNI meninggal dunia sementara 4 lainnya alami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mengecam aksi brutal ini dan mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Jadi kami mendorong agar penyidikan ini
agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Kuala Lumpur untuk memastikan akses kekonsuleran bagi para korban. Selain itu, pemerintah juga tengah menelusuri asal daerah para pekerja migran Indonesia guna memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai diberhentikan PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Shin Tae-yong pulang ke kampung halamannya di Korea Selatan. Pulang dengan diantar para penggemar Timnas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu malam. Usai diberhentikan oleh PSSI, pelatih Timnas Indonesia periode 2019 hingga 2024 Shin Tae-yong pulang kampung ke Korea Selatan. STY bersama rombongannya pulang ke Korea Selatan pada hari Minggu pukul 21:50 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki bandara, STY menyampaikan harapannya bagi Timnas Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada PSSI. 사실 뭐 어떻게 보면 지금 있는 대표 선수들은 다 내 자식 같은 친구 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 새로운 감독하고 잘 케미를 맞춰서 꼭 2026년 월드컵을 티켓 땄으면 좋겠다. 꼭 그것은 당부하고 싶다. 에릭 협회장을 비롯해서 있는 동안 에릭 협회장, PS사이 다 고맙게 생각하고 너무 감사하다. Kepulangan STY diantar komunitas supporter Timnas yaitu La Grande Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Pandu Priyo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.